Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bispoyo, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Saya peserta PKA 5 Kelompok 1. Sekarang ini kita akan membahas mengenai 5 tokoh yang mempunyai wawasan kebangsaan dan memiliki kepemimpinan Pancasila. Berikut ini 5 tokoh yang mempunyai wawasan kebangsaan dan kepemimpinan Pancasila. Insinyur Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di kota Surabaya. Presiden Indonesia pertama mulai tahun 1945 sampai 1967. Mencetuskan dasar negara Pancasila, menjadi proklamator hingga orator yang mampu membangkitkan semangat perjuangan rakyat. Bung Karno wafat 21 Juni 1970 dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Ia adalah seorang tokoh perjuangan yang berperan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda yang ditandai dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Dr. Andes Muhammad Hatta. Bung Hatta lahir tanggal 9 Agustus 1902 di Bukit Tinggi. Pahlawan nasional ini pernah menjadi Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, RIS, dan Wakil Presiden. Muhammad Hatta adalah negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden pertama mendapat julukan Bapak Koperasi. Ia bersama Soekarno memproklamirkan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Hatta dikenal akan komitmennya pada demokrasi. Hatta meninggal pada tahun 1980 dan jenazahnya dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta. Soeharto. Soeharto lahir pada tanggal 8 Juni 1921 di Yogyakarta. Soeharto adalah presiden kedua Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai 1998 menggantikan Soekarno. Sebelum menjadi presiden, Soeharto adalah pemimpin militer pada masa Hindia Belanda dan Kekaisaran Jepang. Ia merupakan orang terlama yang menjabat sebagai presiden Indonesia selama hampir 32 tahun pemerintahannya. Soeharto meletakkan pembangunan di Indonesia melalui Repelita, membangun negara yang stabil dan mencapai kemajuan ekonomi dan infrastruktur. Dalam era ini, masyarakat mendapati harga bahan-bahan pokok yang terjangkau, situasi keamanan dan ketertiban yang terjaga, juga tercapainya swasembada beras. Presiden Soeharto meninggal pada tanggal 27 Januari 2008. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soekarno. Tanggal kelahirannya 2 Mei, sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional Indonesia. Bagian dari semboyan ciptaannya, yaitu Tut Wuri Handayani, menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Namanya diabadikan sebagai salah satu nama sebuah kapal perang Indonesia, KRI Ki Hajar Dewantara. Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 atau yang sebenarnya lebih tepat sering disebut Raden Ayu Kartini, adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan Nusantara. Ia adalah seorang aktivis Indonesia terkemuka yang mengadvokasi hak-hak perempuan dan pendidikan perempuan. Ia dilahirkan dalam keluarga bangsawan Jawa di Hindia Belanda, yaitu sekarang Indonesia. Surat-surat Kartini diterbitkan di sebuah majalah Belanda dan akhirnya pada tahun 1911 menjadi karya Habis Gelap Terbitlah Terang, Kehidupan Perempuan di Desa, dan Surat-surat Putri Jawa. Demikian tadi kita telah belajar mengenai 5 tokoh yang memiliki wawasan kebangsaan dan kepemimpinan Pancasila. Semoga kita semua bisa meneladani mereka. Berikutnya, kita akan membahas mengenai 5 tokoh yang tidak memiliki wawasan kebangsaan dan tidak memiliki kepemimpinan Pancasila. Berikut 5 tokoh tersebut. Musso, lahir di Kediri, Hindia Belanda,
tahun 1897. Adalah seorang tokoh komunis Indonesia yang memimpin Partai Komunis Indonesia (PKI) pada era 1920-an dan dilanjutkan pada pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Musso adalah salah satu pimpinan PKI di awal 1920-an. Dia adalah pengikut Stalin dan anggota dari Internasional Komunis di Moskow. Musso meninggal di Jawa Timur tanggal 31 Oktober 1948. Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo lahir pada tanggal 7 Januari 1905. Adalah seorang tokoh Islam Indonesia yang mendirikan gerakan Darul Islam untuk melawan pemerintah Indonesia dari tahun 1949 hingga tahun 1962 dengan tujuan mendirikan negara Islam Indonesia berdasarkan hukum syariah. Kekecewaannya terhadap pemerintah pusat semakin membulatkan tekadnya untuk membentuk negara Islam Indonesia. Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo meninggal pada tanggal 5 September 1962. Hasan Ditiro. Tengku Hasan Ditiro lahir pada tanggal 25 September 1925, adalah pendiri Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan merupakan Wali Nangru Aceh ke-8. Hasan Ditiro adalah keturunan ketiga pahlawan nasional Tengku Cik Ditiro Muhammad Saman dan Tengku Umar Johan Pahlawan bersama Cut Nyadin. Hasan Ditiro menyatakan organisasinya sebagai Front Pembebasan Nasional Aceh Sumatera, lebih dikenal sebagai Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 4 Desember 1976. Hasan Ditiro meninggal pada tanggal 3 Juni 2010. Dr. Christian Robert Stephen Saumukil lahir pada tanggal 13 Oktober 1905. Adalah Presiden Republik Maluku Selatan (RMS) dari tahun 1950 sampai 1966. Saumukil dilahirkan di Surabaya dan menempuh pendidikan di sana sebelum pergi ke Belanda. Setelah itu, ia mempelajari hukum di Universitas Leiden sampai 1934. Pada tahun 1935, ia kembali ke Jawa dan menjadi pejabat hukum. Saumukil meninggal pada tanggal 12 April 1966. D.N. Aidit lahir pada tanggal 30 Juli 1923. Adalah seorang pemimpin senior Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada 1965, PKI menjadi partai politik terbesar di Indonesia dan menjadi semakin berani dalam memperlihatkan kecenderungannya terhadap kekuasaan. Ia seorang Marxis dan anggota Komunis Internasional. Pada tanggal September 1965, terjadilah tragedi nasional yang dimulai di Jakarta dengan diculik dan dibunuhnya 6 orang jenderal dan seorang perwira. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa G30S PKI. D.N. Aidit meninggal pada tanggal 22 November 1965. Demikian tadi kita telah belajar mengenai 5 tokoh yang memiliki wawasan kebangsaan dan kepemimpinan Pancasila dan 5 tokoh yang tidak memiliki wawasan kebangsaan dan kepemimpinan Pancasila. Dari contoh-contoh di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa 5 tokoh yang memiliki wawasan kebangsaan dan kepemimpinan Pancasila bisa menjadikan masyarakat Indonesia yang 1. Berketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jelas di sini bahwa Pancasila sebagai dasar negara wajib kita lestarikan, wajib kita budayakan, dan wajib kita teladani, wajib kita dalam sehari-hari mengamalkannya ke 5 sila dari Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.